Sore itu, hujan baru saja reda di kota Bukit Tinggi. Udara sejuk khas dataran tinggi Minangkabau terasa menusuk tulang, membawa serta aroma tanah basah dan wangi cengkeh dari kebun-kebun di lereng Gunung Marapi. Jalanan utama di dekat Jam Gadang masih licin, memantulkan cahaya lampu kendaraan yang mulai menyala remang-remang. Di tengah kemacetan yang merayap, sebuah mobil kijang tua berwarna perak melaju sabar. Di balik kemudinya, duduk seorang perempuan berusia pertengahan 30-an. Wajahnya memancarkan ketenangan, dengan mata yang teduh dan jilbab berwarna marun yang membingkai parasnya dengan sederhana. Namanya Aisyah, namun di lingkungan tempat tinggalnya di pinggiran Ngarai Sianok, ia lebih akrab disapa Bunda Aisyah. Ia adalah seorang guru di sebuah rumah tahfiz kecil yang ia kelola sendiri untuk anak-anak yatim. Tak banyak yang tahu, di balik kelembutannya yang seperti embun pagi, ia mewarisi sebuah ilmu batin warisan leluhurnya, sebuah cabang spiritual dari silek harimau yang disebut penjaga diri. Ilmu itu bukan untuk kesaktian, melainkan untuk menjaga kehormatan, dan konon hanya akan bangkit jika pemiliknya berada dalam keadaan terdesak, dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Hari itu, Bunda Aisyah baru saja kembali dari Payakumbuh, menjenguk salah satu donatur untuk rumah tahfiznya. Di kursi belakang, ada tumpukan buku-buku ikra baru dan sekotak kayu berukir khas Minang. Kotak itu adalah peninggalan paling berharga dari almarhum ayahnya, seorang buya yang dihormati, yang berisi beberapa lembar catatan kuno tentang ilmu hikmah dan tasawuf. Di persimpangan jalan, beberapa polisi lalu lintas sedang mengadakan razia. Mereka menghentikan kendaraan satu persatu dengan gestur tegas. Di antara mereka, ada satu sosok yang paling menonjol. Seragamnya sedikit kusut, dan cara bicaranya terdengar kasar, melengking di antara deru mesin kendaraan. Warga sekitar mengenalnya sebagai Aibda Burhan, seorang polisi yang reputasinya kurang baik. Ia dikenal temperamental dan sering mencari-cari kesalahan pengendara, terutama mereka yang tampak lugu atau datang dari luar kota. Kijang perak, menepi ke kiri. Cepat, teriak Aibda Burhan dengan nada memerintah, lambaian tangannya kasar. Bunda Aisyah, yang merasa tak melakukan pelanggaran apapun, menepikan mobilnya dengan tenang di bahu jalan. Ia menurunkan kaca jendela, dan seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. "Selamat sore, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" sapanya dengan suara lembut. "Surat-surat, SIM, STNK, keluarkan semuanya." "Jangan lama-lama," bentak Burhan tanpa membalas sapaannya. Matanya yang tajam mengamati interior mobil Aisyah, seolah mencari sesuatu yang mencurigakan. Aisyah menyerahkan map berisi dokumen kendaraannya dengan gerakan yang tak tergesa-gesa. Burhan menyambarnya, membolak-balik kertas itu dengan kasar, lalu tatapannya berhenti pada STNK. "Kamu tahu ini razia resmi?" "Habis dari mana sore-sore begini?" tanyanya dengan nada interogasi. "Saya baru dari Payakumbuh, Pak." "Mau pulang ke rumah di dekat Ngarai?" jawab Aisyah, suaranya tetap terjaga lembut. Burhan mengangguk-angguk kecil, tapi bibirnya menyunggingkan senyum sinis. "Payakumbuh, ya? Banyak itu barang selundupan dari sana. Saya harus periksa mobil kamu." Ia menatap STNK itu lagi, lebih lama. "Ini mobil atas nama siapa?" "Masih nama laki-laki." "Itu nama almarhum suami saya, Pak." Surat-surat peralihannya sedang diurus di Samsat, tapi belum selesai, jelas Aisyah jujur. Burhan mendengus keras. "Alasan?" "Semua orang juga bilang begitu. Kalau suratnya tidak lengkap begini, aturannya mobil ini saya tahan. Atau kamu mau kena tilang besar?" Dahi Aisyah sedikit berkerut. "Tapi saya tidak melanggar lalu lintas, Pak. Semua surat ini asli dan saya sudah jelaskan statusnya. Prosesnya memang butuh waktu. Kalau mau cepat,
Ya bantu-bantu sedikitlah, potong Burhan, senyum miringnya semakin lebar. Daripada urusannya panjang, kasih saja uang administrasi. 300.000 cukup, biar kamu bisa langsung jalan. Aisyah menatap lekat mata Burhan. Sorot matanya yang biasanya teduh kini menajam, namun nada bicaranya tetap sopan. Maaf, Pak. Saya tidak terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu. Kalau memang saya bersalah dan Bapak ingin menilang, silakan tulis surat tilangnya. Saya akan ikuti prosedurnya. Ucapan itu seperti menyulut api. Wajah Burhan memerah. Ia memukul atap mobil Aisyah dengan kepalan tangannya, menimbulkan bunyi dentuman yang mengejutkan. Kamu ini ngelawan, ya? Kamu bicara sama aparat. Jangan sok suci di sini. Beberapa polisi lain mulai menoleh, melirik dengan cemas, namun tak ada yang berani menegur Aibda Burhan. Ia dikenal punya pelindung di kantor dan perangainya tak terduga. Turun dari mobil, sekarang perintahnya lebih keras. Bunda Aisyah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan getaran di dadanya. Ia keluar dari mobil perlahan. Beberapa pengendara motor yang berhenti di belakang mulai berbisik-bisik, menjadikan mereka tontonan. Ia berdiri tegak di samping mobilnya, postur tubuhnya tenang, namun memancarkan aura yang tak mudah diremehkan. Buka bagasi, perintah Burhan lagi. Aisyah menurut tanpa perlawanan. Burhan memeriksa setiap sudut mobil dengan serampangan. Ia membongkar tumpukan buku ikra, seolah mencari narkoba atau senjata. Matanya kemudian tertuju pada kotak kayu berukir di kursi belakang. Ini apa? Tanyanya penuh curiga, mengangkat kotak itu. Itu kitab-kitab lama, Pak. Warisan dari almarhum ayah saya, jawab Aisyah. Kitab? Jangan-jangan isinya jimat. Heh, kamu bawa-bawa barang klinik di mobil, ya? Bentak Burhan. Kali ini, suaranya begitu keras hingga beberapa warga yang menonton mulai mendekat. Aisyah tetap mencoba tenang, meski hatinya mulai terasa perih. Itu kitab ilmu hikmah, Pak. Isinya kumpulan doa dan zikir. Tidak ada yang aneh di dalamnya. Namun, Burhan justru semakin menjadi-jadi. Ia membuka paksa tutup kotak kayu itu. Di dalamnya, memang tersimpan beberapa lembaran kertas tua dengan tulisan tangan Arab Melayu, serta beberapa helai daun sirih kering yang biasa digunakan ayahnya sebagai penanda saat berzikir. Lihat! Ini barang klinik, kan? Serunya, mengangkat lembaran kertas itu tinggi-tinggi. Kamu saya bawa ke pos. Bisa jadi kamu ini anggota aliran sesat. Aisyah memejamkan matanya sejenak, menahan gejolak di dalam dadanya. Ia lalu berkata dengan suara yang sedikit bergetar, Pak, tolong jaga ucapan Bapak. Itu barang suci bagi keluarga saya. Kalau Bapak tidak mengerti, mohon jangan menghina. Tawa Burhan meledak, terdengar mengejek. Suci? Semua dukun juga bilang barangnya suci. Kamu pikir saya takut sama kutukan-kutukanmu itu? Dengan gerakan tiba-tiba, ia membanting kotak kayu itu ke aspal yang basah. Terdengar suara kayu retak yang menyakitkan. Suara itu seolah menghantam langsung ke ulu hati Aisyah. Dadanya terasa sesak. Di balik rasa sedih dan kecewa karena warisan ayahnya dinistakan, ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam dirinya. Sebuah getaran halus, seperti hawa panas yang merambat dari telapak kakinya, naik perlahan ke seluruh tubuhnya. Beberapa polisi lain tampak semakin tidak nyaman. Salah satu dari mereka, seorang polisi muda, berbisik kepada rekannya, sudah keterlaluan ini. Dia kan Bunda Aisyah, guru ngaji di kampung kita. Namun, Burhan yang mendengarnya justru menoleh dengan tatapan membunuh. Diam kamu!
Saya tidak peduli dia ustazah atau siapapun. Suasana menjadi sangat tegang. Bunda Aisyah menunduk, memungut kepingan kotak kayunya yang pecah. Ia membersihkan lembaran-lembaran kitab tua itu dari debu jalanan dengan ujung jilbabnya. Hatinya bergetar, bukan lagi karena takut, tapi karena martabatnya dan kehormatan orang tuanya telah diinjak-injak. Pak Burhan, katanya lirih, suaranya terdengar berbeda, lebih dalam dan berbobot. Setiap manusia punya batas kesabaran. Saya sudah berusaha menahan diri, tapi jangan pernah menghina sesuatu yang sakral bagi orang lain. Kalau saya hina, memangnya kenapa? Kamu mau apa? Tantang Burhan sambil menepuk-nepuk dadanya dengan arogan. Bunda Aisyah mengangkat wajahnya. Dan seketika itu juga, hawa di sekitar mereka terasa berubah. Udara dingin Bukit Tinggi yang menusuk tiba-tiba terasa berat dan menyesakkan, seolah menahan napas. Daun-daun di pohon akasia di tepi jalan yang tadi bergoyang ditiup angin, kini diam membeku. Orang-orang yang berkerumun tanpa sadar melangkah mundur, merasakan energi aneh yang tak bisa mereka jelaskan. Mata Aisyah berubah. Bukan menjadi seram, tapi menjadi luar biasa tajam dan dalam, seolah mampu menembus lapisan jiwa Aibda Burhan. Ia tidak berbicara keras, tapi suaranya terdengar menggema di telinga semua orang. Bapak merasa hebat karena seragam, tapi lupa siapa yang memberi kuasa. Jika Bapak menzalimi orang yang tak bersalah, maka keadilan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Burhan tertawa keras, meski tawanya terdengar sedikit gugup. Heh, mau mengancam saya pakai doa-doa. Namun, sebelum kalimatnya selesai, tubuhnya tiba-tiba limbung. Kepalanya terasa pusing luar biasa, dan pandangannya berkunang-kunang. Aduh, kepala saya, gumamnya sambil memegangi helmnya. Polisi lain yang melihatnya segera mencoba menopangnya. Tetapi, Aibda Burhan tiba-tiba berteriak kesakitan lalu jatuh berlutut di aspal. Tubuhnya gemetar hebat, kejang-kejang seolah ada aliran listrik tak kasat mata yang menyetrumnya dari dalam. Pak Burhan! Pak, salah satu polisi berteriak panik, mencoba menolong tapi tak berani menyentuh. Bunda Aisyah hanya berdiri diam, memejamkan mata, bibirnya bergerak melantunkan zikir tanpa suara. Ia tidak menyentuh, tidak bergerak, namun angin sepoi-sepoi yang aneh berputar lembut di sekelilingnya, membawa aroma daun sirih dan minyak misik yang samar, aroma khas dari kitab tua ayahnya. Beberapa warga yang menyaksikan menatap takjub sambil berucap, "Astagfirullah, apa yang terjadi?" Sementara itu, Aibda Burhan terkapar di aspal, wajahnya pucat pasi dan basah oleh keringat dingin. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Panas. Badan saya panas sekali, rintihnya. Bunda Aisyah melangkah perlahan mendekatinya. Ia berjongkok di samping tubuh yang menggigil itu, lalu berucap pelan, "Saya tidak berniat menyakiti Bapak. Ini hanya peringatan dari Yang Maha Kuasa, agar Bapak ingat bahwa kekuasaan yang Bapak miliki bukanlah untuk menindas sesama." Ia mengangkat tangannya sedikit, telapaknya terbuka ke arah langit, lalu membacakan sebuah doa singkat. Tak lama kemudian, getaran di tubuh Burhan berhenti. Tubuhnya masih lemas, tapi napasnya yang tadi tersengal-sengal mulai kembali teratur. Polisi-polisi lain menatap Bunda Aisyah dengan campuran rasa takut dan hormat. Polisi muda yang tadi berbisik, kini memberanikan diri mendekat. "Bunda, mohon maafkan kami. Maafkan kelakuan rekan kami." Bunda Aisyah memotong dengan lembut, "Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya bukan orang sakti. Saya hanya seorang perempuan biasa yang diajarkan untuk menjaga kehormatan diri. Ilmu itu bukan untuk menyerang, tapi sebagai benteng terakhir." Ia berdiri, menatap kerumunan warga dan polisi. Keadilan itu bukan hanya ada di pengadilan. Terkadang,
Tuhan menegur kita dengan cara yang tak pernah kita duga. Setelah itu, ia menunduk hormat, memungut sisa kepingan kotaknya yang pecah, lalu masuk kembali ke dalam mobilnya. Tanpa berkata-kata lagi, ia menyalakan mesin dan pergi perlahan, meninggalkan lokasi razia yang kini senyap. Di belakangnya, suasana masih hening mencekam. Aibda Burhan masih terduduk lemas di aspal, menatap mobil kijang perak yang menjauh dengan sorot mata yang dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Malamnya, kabar tentang ustazah yang membuat seorang polisi arogan terkapar tanpa disentuh menyebar secepat kilat di grup-grup WhatsApp warga Bukit Tinggi dan media sosial lokal. Ada yang menyebutnya kejadian mistis, ada yang percaya itu adalah karma instan. Namun, sebagian besar warga justru merasa lega dan bangga. Akhirnya, ada seseorang yang berani melawan kesewenang-wenangan dengan cara yang begitu bermartabat. Tapi bagi Bunda Aisyah, peristiwa itu bukanlah sebuah kebanggaan. Ia tahu, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dalam hatinya, ia cemas. Ilmu batin yang diwarisinya bukanlah sesuatu yang boleh digunakan sembarangan. Malam itu, setelah menunaikan salat Isya, ia duduk di beranda rumah panggungnya yang sederhana. Angin malam dari ngarai Sianok berhembus dingin, namun hatinya terasa berat. Ia membuka kitab tuanya yang retak, membaca kembali nasihat-nasihat yang pernah diajarkan ayahnya. Ya Allah, bisiknya lirih, ampuni hamba jika tadi hamba telah berlebihan. Lindungi hamba dari rasa bangga dan kesombongan. Jadikanlah ilmu ini hanya sebagai jalan kebaikan, bukan alat untuk membalas dendam. Dalam cahaya lampu kuning yang redup, halaman kitab tua itu seolah bergetar pelan, seakan menjawab doanya. Di kejauhan, di jalan raya di bawah, samar-samar terdengar suara sirine mobil patroli. Entah siapa yang ada di dalamnya, tapi Bunda Aisyah tahu, kisah sore tadi belumlah berakhir. Ini baru permulaan. Ujian yang sesungguhnya baru akan datang, menguji keteguhan hati dan kemurnian niatnya. Keesokan paginya, udara di Bukit Tinggi terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari baru saja mengintip dari balik Gunung Singgalang, cahayanya menembus kabut tipis yang masih bergelayut di atas perkebunan sayur. Namun, di kantor Polsek Bukit Tinggi, suasananya justru terasa panas dan tegang. Beberapa anggota polisi telah berkumpul di ruang rapat, wajah mereka serius. Aibda Burhan duduk di kursi sudut, wajahnya masih pucat dan tatapannya kosong. Di hadapannya, AKP Santoso, kepala polsek yang baru dipindah tugaskan dari Jawa, menatapnya dengan tajam. Ceritakan sekali lagi, Burhan. Dari awal, dan jangan ada yang kamu tutupi, perintah AKP Santoso. Suaranya tenang, namun penuh tekanan. Burhan menunduk, menghindari tatapan komandannya. Saya hanya menjalankan tugas razia, Komandan. Mobil perempuan itu saya hentikan. Saya periksa surat-suratnya. Tapi, dia punya kotak aneh. Setelah saya buka, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba tubuh saya seperti terbakar, kepala saya pusing, lalu saya jatuh. AKP Santoso menghela napas panjang, memijit pelipisnya. Dan kamu menuduh dia menggunakan ilmu hitam. Burhan tampak ragu. Saya tidak tahu, Endan. Rasanya aneh. Tapi warga bilang dia Bunda Aisyah, guru ngaji yang katanya punya isi. Salah satu anggota lain menimpali dengan hati-hati, Komandan, izin. Banyak warga yang merekam kejadian itu. Dari video yang beredar, Bunda Aisyah tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri diam. Justru Pak Burhan yang terlihat membentak dan membanting barang milik ibu itu. Santoso mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Kita tidak boleh percaya hal mistis.
Tapi masalahnya, ini sudah jadi konsumsi publik. Saya baru saja ditelepon dari Polda. Video kejadian itu viral sejak semalam. Judulnya macam-macam, polisi arogan kena karma di Bukit Tinggi, kesaktian Ustazah Minang lumpuhkan aparat zalim. Nama baik institusi kita tercoreng. Burhan mengangkat wajahnya, cemas. Video, endan. Santoso mengangguk berat. Ya. Ada yang merekam dari seberang jalan. Suaramu yang membentak dan meminta uang terdengar jelas. Netizen menuntut kamu dipecat. Burhan terdiam, wajahnya menegang. Santoso menatap seluruh anggota di ruangan itu. Dengar semua. Ini bukan lagi soal mistis atau bukan. Ini soal citra Polri. Saya tidak mau ada lagi anggota yang bersikap arogan di lapangan. Dan soal Bunda Aisyah itu, kita harus datangi secara resmi. Minta keterangan baik-baik. Ingat, baik-baik. Jangan ada yang main kasar. Semua anggota mengangguk paham. Namun di mata Burhan, ada kilatan yang berbeda. Bukan hanya rasa takut, tapi juga dendam dan rasa malu yang membara. Sementara itu, di rumah kayu sederhananya di tepi ngarai, Bunda Aisyah sedang mengajar anak-anak didiknya membaca Al-Quran. Suaranya yang merdu dan syahdu seolah menenangkan udara pagi. Namun, di sela-sela mengajar, pandangannya sesekali melayang keluar jendela. Ia melihat beberapa orang tak dikenal berhenti dengan sepeda motor, mengamati rumahnya dari kejauhan. Ia tahu, sejak pagi tadi ia telah menjadi pusat perhatian. Setelah kelas selesai, seorang murid kecil bernama Zahra bertanya dengan polos, "Bunda, kata orang-orang di pasar, Bunda punya ilmu yang bisa bikin orang jahat jatuh, ya?" Aisyah tersenyum lembut sambil menghentikan aktivitasnya merapikan kitab. "Siapa yang bilang begitu, sayang?" "Kakak-kakak di warung, Bun." Katanya Bunda seperti Siti Nurbaya yang melawan Datuk Maringgih, jawab Zahra dengan kepolosannya. Aisyah mengelus kepala muridnya. "Nak, kalau ada orang berbuat tidak baik, kadang Allah yang langsung menegurnya. Tapi bukan kita yang punya kuasa. Kita ini hanya hambanya. Jadi, jangan terlalu percaya dengan cerita-cerita seperti itu, ya." Anak-anak mengangguk, lalu pamit pulang satu persatu. Saat halaman rumah kembali sepi, Aisyah menutup pintu dan duduk di ruang tamu. Ia menarik napas panjang. Di benaknya, suara almarhum ayahnya kembali terngiang, "Ilmu batin ini bukan untuk pamer kekuatan, Aisyah. Dia akan melindungimu selama niatmu suci. Tapi jika hatimu tergores sedikit saja oleh amarah atau dendam, maka ilmu itu bisa berbalik melukaimu." Ia menatap kotak kayu yang sudah retak di atas meja. "Insya Allah, Ayah. Aku tidak akan salah jalan," gumamnya pelan. Sore harinya, 2 orang polisi datang ke rumahnya. Salah satunya adalah Bribda Seno, polisi muda yang kemarin ada di lokasi razia. Wajahnya tampak ramah dan penuh hormat. "Assalamualaikum, Bunda Aisyah," sapa Seno sopan. "Waalaikumsalam, Pak." "Silakan masuk," jawab Aisyah. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. "Begini, Bunda. Kami datang bukan untuk menuduh," kata Seno hati-hati. "Tapi Bapak Kapolsek ingin meminta Bunda untuk datang ke kantor besok pagi. Hanya untuk memberikan klarifikasi, agar semuanya menjadi jelas dan tidak ada lagi simpang siur." Aisyah mengangguk pelan. "Baik, Pak. Saya tidak keberatan. Saya juga ingin menjelaskan agar tidak ada kesalahpahaman." Seno tersenyum lega. "Terima kasih banyak, Bunda. Dan sekali lagi, saya mewakili rekan-rekan, mohon maaf atas kejadian kemarin. Banyak warga yang bersimpati pada Bunda.
Setelah mereka pergi, Aisyah berdiri di teras. Angin senja mulai terasa dingin. Ia memandang jauh ke arah kota yang lampunya mulai berkelip. Dalam hatinya ia tahu, ini belum akan berakhir. Tapi ia telah menyiapkan hatinya untuk menghadapi apapun dengan ketenangan. Keesokan paginya, suasana di kantor Polsek sudah diramaikan oleh beberapa wartawan dari media lokal. Mereka datang karena isu Ustazah Sakti yang viral. Beberapa judul berita online bahkan sudah terpampang, oknum polisi arogan tumbang saat razia, kekuatan spiritual atau kebetulan. Saat Bunda Aisyah tiba, berjalan dengan langkah tenang dan wajah tertutup masker, semua mata langsung tertuju padanya. Kilatan kamera menyambutnya, tapi Bribda Seno dengan sigap menahan para wartawan. Mohon maaf, ini bukan konferensi pers. Tolong hormati privasi beliau, katanya tegas. Di ruang pemeriksaan, Aisyah duduk berhadapan dengan AKP Santoso. Wajah Kapolsek itu tidak garang, melainkan penuh selidik. Ia memulai percakapan dengan tenang, Bunda Aisyah, saya tahu Anda orang yang dihormati di sini. Kami hanya ingin mendengar apa yang sesungguhnya terjadi kemarin. Aisyah menatap lurus. Saya hanya ingin pulang, Pak. Saya sudah menunjukkan surat-surat yang lengkap, tapi ada ucapan yang menghina warisan almarhum ayah saya. Hati saya sakit, tapi saya tidak berniat mencelakai siapapun. Saya hanya berdoa dalam hati agar diberi kekuatan untuk tidak emosi. Dan setelah itu, tanya Santoso. Setelah itu saya tidak tahu. Mungkin Allah punya caranya sendiri untuk menegur. Ruangan hening sejenak. Santoso terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, saya bisa memahami itu. Tapi karena kejadian ini sudah meluas, kami perlu menenangkan situasi. Kami akan memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan cerita ini untuk kepentingan lain. Aisyah menunduk. Saya mengerti, Pak. Santoso menatapnya lebih dalam. Kalau boleh saya bertanya secara pribadi, Bunda. Banyak yang mengatakan Anda menguasai ilmu batin warisan leluhur. Apa itu benar? Aisyah tersenyum tipis di balik maskernya. Kalau yang Bapak maksud adalah ilmu kebal, saya tidak merasa memilikinya. Yang saya tahu, ayah saya mengajarkan zikir dan pengendalian diri. Agar hati kita tidak mudah goyah oleh dunia. 3 hari berlalu sejak kejadian razia itu. Meskipun suasana di kampung sudah mulai mereda, bayang-bayang peristiwa tersebut masih terasa di sekitar rumah Bunda Aisyah. Warga yang melintas di depan rumahnya seringkali melambatkan langkah, sekadar ingin melihat sekilas sosok perempuan yang kini menjadi buah bibir. Namun di balik semua cerita yang beredar, Aisyah tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia masih mengajar anak-anak mengaji di surau kecil di belakang rumah, menyapu halaman, dan memasak untuk para santriwati yatim yang tinggal bersamanya. Bunda, panggil Zahra, muridnya yang paling kecil, sambil membawakan segelas teh hangat. Ibu-ibu di warung tadi bilang, polisi yang kemarin itu masih sakit. Katanya badannya panas kalau mendengar suara azan. Aisyah berhenti dari kegiatannya menyirami tanaman. Jangan suka mendengarkan gosip, Nak. Itu bukan urusan kita. Tugasmu adalah belajar dan berbuat baik, bukan ikut menyebarkan cerita yang belum tentu benar. Zahra mengangguk pelan, tapi tatapannya masih penuh rasa penasaran. Tapi mereka bilang Bunda punya ilmu silek harimau yang bisa bikin orang jahat takut. Aisyah tersenyum kecil. Ilmu itu bukan untuk menakut-nakuti orang, sayang. Justru orang yang diberi sedikit ilmu harus lebih takut kepada Allah. Karena kalau disalahgunakan, ia bisa menjadi bumerang yang melukai diri sendiri. Ia menatap langit sore. Awan kelabu mulai menggantung. Di matanya ada kilatan khawatir yang tak bisa ia sembunyikan.
Ia tahu, apa yang terjadi hari itu bukanlah sekadar kebetulan. Itu adalah sebuah peringatan. Sore itu, ketika ia baru saja selesai salat asar, seorang laki-laki tua datang ke rumahnya. Ia berpakaian sederhana dengan kemeja koko putih dan peci hitam, berjalan dibantu sebuah tongkat kayu. Wajahnya teduh dan penuh wibawa. Ia adalah Buya Hamdan, guru dari almarhum ayah Aisyah, sekaligus orang yang pernah mengajarkan dasar-dasar ilmu batin kepadanya. "Assalamualaikum, Aisyah," sapanya lembut. Aisyah terkejut dan segera berlari menyambutnya. "Waalaikumsalam, Buya." "Astagfirullah, kenapa Buya repot-repot datang kemari?" Buya Hamdan tersenyum tipis. "Saya mendengar kabar tentang apa yang terjadi di jalan. Benarkah engkau mengeluarkan energi batinmu tanpa sengaja?" Aisyah menunduk dalam. "Saya tidak berniat, Buya. Saya hanya berdoa dalam hati, tapi mungkin karena amarah yang tertahan, energi itu keluar dengan sendirinya. Begitulah bahayanya ilmu warisan ini, Nak," ujar Buya Hamdan perlahan. Ia menyatu dengan niat. Jika niatmu tergores sedikit saja oleh amarah, maka alam di sekitarmu akan ikut bereaksi. Ilmu batin silek harimau itu intinya bukan kebal senjata, tapi cermin dari kejernihan hati pemiliknya. Aisyah menarik napas panjang. "Saya takut, Buya. Takut dianggap sombong, atau disalahartikan oleh orang banyak. Sombong itu tidak ada, selama engkau masih sadar akan kelemahan dirimu. Tapi ingat, orang yang terluka karena kekuatanmu itu akan membawa getaran energimu. Jika tidak segera dinetralkan, getaran itu bisa berbalik menjadi fitnah atau bahkan bahaya yang lebih besar bagimu. Dinetralkan, Buya? Bagaimana caranya?" Buya Hamdan mengangguk. "Engkau harus menemuinya. Temui polisi itu, Aibda Burhan. Bukan untuk merasa benar, tapi untuk memaafkannya secara lahir dan batin. Hanya dengan begitu, rantai energi negatif itu bisa terputus." Aisyah terdiam. Membayangkan harus bertemu lagi dengan orang yang telah menghinanya membuat dadanya terasa berat. Tapi ia tahu, nasihat Buya Hamdan tidak pernah sia-sia. Malam harinya, dengan hati yang mantap, Aisyah memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tempat Burhan dirawat. Ia membawa sebuah tas kecil berisi minyak zaitun yang telah didoakan, sebotol air zam-zam, dan beberapa lembar daun bidara. Namun, sebelum ia sempat melangkah masuk ke ruang rawat, 2 orang polisi yang berjaga di depan pintu menatapnya dengan curiga. "Maaf, ibu ini siapa?" tanya salah satunya. "Saya ingin menjenguk Pak Burhan." "Saya Bunda Aisyah." Kedua polisi itu langsung saling berpandangan. Salah satunya berbisik kepada rekannya, lalu berkata dengan nada ragu, "Bu, mungkin sebaiknya besok saja. Kondisinya belum stabil. Dan terus terang, kalau keluarganya tahu ibu datang." "Saya tidak bermaksud apa-apa," potong Aisyah lembut. "Saya hanya ingin mendoakannya dan meminta maaf jika ada kesalahan dari saya." Sebelum mereka sempat menjawab, sebuah suara serak terdengar dari dalam kamar. "Biarkan dia masuk." Mereka menoleh. Di ambang pintu, Aibda Burhan berdiri, tubuhnya masih tampak lemah dan terpasang selang infus di tangannya, tapi matanya menatap tajam. "Silakan masuk, Bu. Saya memang sedang menunggu Anda." Aisyah melangkah masuk. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar detak pelan mesin monitor di samping ranjang. "Bagaimana kabar Bapak?" tanya Aisyah hati-hati. Burhan tertawa hambar. "Masih hidup. Meskipun setiap kali azan berkumandang, badan saya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum panas. Aneh, ya? Dulu saya paling benci dengar suara azan kalau sedang razia, karena membuat macet.
Sekarang, saya malah takut mendengarnya. Aisyah menunduk. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti Bapak. Semua terjadi karena saya tidak sanggup menahan emosi. Jadi, benar semua ini karena Ibu? Tanya Burhan pelan. Aisyah tidak menjawab secara langsung. Ia hanya berkata, semua terjadi atas kehendak Allah, Pak. Tapi mungkin, tangan saya yang menjadi perantara, tegurannya. Burhan menatapnya lama. Waktu saya jatuh di jalan itu, saya merasa seperti terbakar dari dalam. Tapi di tengah rasa panas itu, saya mendengar sebuah suara. Suara? Iya. Suara yang berkata, jangan pernah menzalimi orang yang hatinya ikhlas. Saya kira itu hanya halusinasi. Tapi sampai sekarang, suara itu terus terngiang di telinga saya. Aisyah menatapnya dengan iba. Ia tahu itu bukanlah halusinasi. Itulah efek balik dari ilmu batin. Setiap orang yang terkena getarannya akan mengalami pantulan batin, sebuah rasa bersalah yang muncul dari kedalaman jiwa mereka sendiri. Pak Burhan, katanya lembut, jika Bapak ingin sembuh, bukan hanya tubuh yang perlu diobati, tapi juga hati. Ampuni orang-orang yang pernah Bapak sakiti, dan ikhlaskan semua yang telah terjadi. Burhan terdiam. Tanpa ia sadari, air mata mulai mengalir di pipinya. Saya malu, Bu. Saya kira dengan seragam ini saya punya kuasa. Ternyata, satu doa dari orang yang teraniaya bisa membuat saya tak berdaya. Aisyah meletakkan botol air zam-zam di meja. Minumlah ini dengan bismillah. Saya doakan semoga Allah memberi Bapak ketenangan. Saya juga minta izin untuk membacakan doa, pemutus getar, agar tidak ada lagi sisa energi negatif di antara kita. Burhan mengangguk pelan, pasrah. Aisyah menutup matanya, lalu mulai melantunkan ayat-ayat pendek dengan suara yang sangat lembut. Udara di dalam ruangan itu perlahan menjadi hangat dan menenangkan. Burhan merasakan beban berat di dadanya perlahan terangkat. Saat doa itu selesai, wajahnya tampak jauh lebih tenang. Terima kasih, Bu, katanya dengan suara parau. Mulai besok, saya akan berhenti menjadi polisi lalu lintas. Saya mau minta pindah ke bagian pembinaan masyarakat. Saya harus menebus semua kesalahan saya. Aisyah tersenyum. Itulah tanda bahwa Allah masih menyayangi Bapak. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Setelah pulang dari rumah sakit malam itu, Aisyah bermimpi. Ia melihat sosok almarhum ayahnya berdiri di tengah kabut, mengenakan jubah putih bersih. Anakku, suara itu terdengar lembut namun tegas. Ilmu yang engkau bawa bukanlah warisan kekuatan, tapi warisan amanah. Gunakan hanya untuk menuntun, bukan untuk menaklukkan. Ayah, saya takut tidak sanggup, isak Aisyah dalam mimpinya. Engkau akan sanggup, selama hatimu tetap engkau sandarkan pada Allah. Ketika ia terbangun, waktu subuh hampir tiba. Suara azan dari surau kecil terdengar begitu merdu, seolah memanggilnya dari kejauhan. Ia bangkit, mengambil air wudhu, lalu tersenyum kecil. Ada sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, saat ia sedang mengajar di surau, dua mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Dari dalamnya, turun beberapa pria berpakaian sipil dengan rompi bertuliskan, Propam Polri. Selamat pagi, Bunda Aisyah, sapa salah satu dari mereka dengan nada resmi. Kami dari Divisi Propam. Ada laporan mengenai insiden razia beberapa hari yang lalu. Kami ingin meminta keterangan langsung dari Anda. Anak-anak yang sedang belajar sontak berhenti menulis. Suasana mendadak menjadi sunyi.
Aisyah berdiri dengan tenang. Silakan, Pak. Tapi bukankah masalahnya sudah selesai? Justru karena itu, Bu, kata petugas itu. Kami mendapat kabar bahwa Anda menggunakan cara-cara yang tidak biasa, sebuah kemampuan spiritual yang menyebabkan anggota kami pingsan dan mengalami trauma psikis. Aisyah menarik napas perlahan. Jadi sekarang, ilmu doa juga harus diperiksa oleh polisi. Petugas itu terdiam sejenak. Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Aisyah menatapnya lekat, lalu berkata, kalau begitu, biarlah Allah yang menjadi saksi. Saya akan jelaskan semuanya. Asalkan niat kalian adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari sensasi. Suasana menjadi tegang. Anak-anak menatap dengan cemas. Beberapa ibu-ibu tetangga mulai berdatangan, berbisik-bisik. Hati kecil Aisyah tahu, inilah ujian berikutnya. Karena kali ini, yang ia hadapi bukanlah satu orang arogan, melainkan sebuah sistem yang merasa terusik oleh sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan logika. Pagi itu, halaman Polres Bukit Tinggi tampak lebih ramai dari biasanya. 2 mobil hitam berhenti di depan gedung utama. Dari salah satunya, Bunda Aisyah turun dengan langkah tenang, ditemani oleh Pak Malin, seorang tokoh masyarakat yang bersikeras untuk mendampinginya. Di tangannya, Aisyah membawa kitab tua peninggalan ayahnya yang sempat retak. Ia memeluknya erat, seolah sedang memegang sebuah amanah. Wajahnya tetap teduh, namun sorot matanya menunjukkan keteguhan. Seorang petugas mengantarnya ke sebuah ruangan khusus. Di dalamnya, sudah duduk beberapa orang berseragam, termasuk Kompol Arif, kepala tim penyelidikan internal. Ia dikenal sebagai perwira yang tegas namun adil. Silakan duduk, Bunda Aisyah, katanya sopan. Kami tidak bermaksud menakut-nakuti. Kami hanya ingin mendengar langsung kronologi kejadian dari sudut pandang Anda. Aisyah mengangguk. Saya mengerti, Pak. Silakan bertanya. Kompol Arif membuka sebuah map. Menurut laporan anggota kami, Anda menolak diperiksa saat razia, kemudian menyebabkan salah satu anggota kami, Aibda Burhan, jatuh pingsan secara misterius. Apakah benar begitu? Saya tidak menolak razia, Pak. Saya hanya menolak untuk dimintai uang secara tidak resmi, jawab Aisyah pelan tapi jelas. Dan mengenai anggota Bapak yang pingsan, itu terjadi setelah beliau menghina dan membanting kitab peninggalan almarhum ayah saya. Saya hanya berdoa agar Allah menunjukkan kebenaran. Tidak lebih dari itu. Ruangan menjadi hening. Beberapa petugas saling berpandangan. Arif menatapnya dalam. Jadi, Anda mengakui menggunakan doa untuk melindungi diri. Jika memohon perlindungan kepada Tuhan itu disebut menggunakan, maka iya, Pak. Tapi saya tidak pernah menyerang. Arif menarik napas, lalu menatap dokumen di tangannya. Yang menarik, Bunda. Aibda Burhan sendiri datang pagi ini dan mencabut laporannya. Ia justru mengatakan bahwa Anda telah menyembuhkannya. Benarkah demikian? Aisyah tersenyum. Alhamdulillah kalau begitu. Saya memang menemuinya 2 malam yang lalu. Kami sudah saling memaafkan. Senyum kecil muncul di bibir Arif. Saya sudah mendengar itu. Dan sejujurnya, Bu, secara pribadi saya menghormati Anda. Tapi ada tekanan dari atasan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur ilmu hitam atau praktik klinik di balik kejadian ini. Maklum, ini zaman yang sensitif. Aisyah tertawa kecil, suara tawanya lembut namun tegas. Ilmu batin itu bukan ilmu hitam, Pak. Itu adalah ilmu hikmah, ilmu tentang doa. Intinya bukanlah untuk menjadi kebal atau sakti,
tapi tentang bagaimana seseorang menjaga batinnya agar tetap jernih dan tenang di tengah ancaman. Arif mengangguk-angguk, menulis sesuatu di kertasnya. Saya paham. Tapi saya ingin tahu satu hal. Mengapa Anda selalu membawa kitab tua itu kemana-mana? Aisyah menatap kitab di pangkuannya dengan penuh kasih. Karena di dalamnya bukan sekadar tulisan, Pak. Di dalamnya ada ajaran hidup dari ayah saya. Di sana tertulis doa-doa agar manusia tidak tunduk pada kesombongan, tidak takut pada ancaman, dan tidak lupa pada asalnya. Saya membawanya bukan untuk kekuatan, tapi sebagai pengingat diri. Arif menatapnya lama. Dalam keheningan itu, suasana ruangan berubah. Bukan lagi tegang, tapi terasa khusyuk. Tiba-tiba, pintu ruang pemeriksaan terbuka. Semua kepala menoleh. Masuklah Aibda Burhan, mengenakan pakaian sipil dan wajah yang tampak lebih segar. Di tangannya, ia membawa setangkai bunga sedap malam. Maaf, Komandan. Saya ingin bicara sebentar, katanya sopan. Arif mengangguk. Silakan, Burhan. Burhan mendekat ke arah Bunda Aisyah, lalu menunduk dalam-dalam. Bunda, saya datang untuk berterima kasih, dan juga untuk membela Anda. Tidak ada sihir atau kekerasan apapun pada hari itu. Yang membuat saya terjatuh bukanlah kekuatan Bunda, tapi kesombongan saya sendiri. Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju pada Burhan. Ia melanjutkan dengan suara bergetar, saya sudah terlalu sering menzalimi orang di jalanan. Dan saat saya jatuh itu, saya seperti melihat diri saya sendiri sedang dihukum oleh Tuhan. Sejak malam itu, saya bertaubat. Jika Komandan ingin tahu, saya sudah mengajukan surat mutasi ke bagian dakwah dan penyuluhan masyarakat. Arif menatapnya, tak percaya. Kamu serius, Burhan? Sangat serius, Komandan. Saya juga ingin mengusulkan agar kasus ini ditutup. Bukan karena malu, tapi agar menjadi pelajaran bagi kita semua, para anggota di lapangan. Jangan pernah sombong pada rakyat. Arif terdiam lama, lalu ia menutup map di hadapannya. Baiklah. Kalau begitu, kasus ini saya nyatakan selesai. Tidak ada pelanggaran apapun dari pihak Bunda Aisyah. Ia berdiri dan menjabat tangan Aisyah dengan hormat. Terima kasih sudah datang, Bunda. Dan terima kasih sudah memberikan kami semua pelajaran tanpa perlu menggunakan kekerasan. Keluar dari kantor polisi, Bunda Aisyah menatap langit Bukit Tinggi yang cerah. Matahari bersinar hangat, menembus awan tipis di atas jalanan. Di bawah pohon rindang, anak-anak sekolah lewat sambil tertawa riang. Bunda, kata Pak Malin sambil tersenyum lebar. Lihatlah, orang-orang sekarang mulai menghormati kita lagi. Dulu mereka takut pada seragam, sekarang mereka sadar bahwa kebenaran bisa datang dari siapa saja. Aisyah tersenyum. Bukan karena saya, Pak. Semua ini karena Allah yang Maha mengatur. Mereka berjalan pulang perlahan. Di sepanjang jalan, beberapa warga menyapa dengan hormat. Ada yang menunduk, ada yang hanya tersenyum malu-malu. Tapi Aisyah selalu membalas sapaan itu dengan ramah. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di beranda. Angin gunung berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Ia membuka kitab tuanya, tepat di halaman yang sempat robek. Di sana tertulis sebuah kalimat dalam aksara Arab Melayu, benteng sejati bukanlah yang membuat badan kebal, tapi yang membuat hati tak goyah meski seluruh dunia menyerang. Aisyah menatap kalimat itu lama, lalu tersenyum kecil. Ayah, engkau benar, gumamnya. Ia kemudian memejamkan mata, melantunkan zikir pelan. Dalam zikirnya, wajah-wajah orang yang pernah menyakitinya muncul silih berganti.
Ia memaafkan mereka satu persatu, hingga hatinya terasa ringan dan lapang. Beberapa bulan kemudian, kisah itu menjadi cerita inspiratif di Bukit Tinggi. Banyak polisi lalu lintas yang mulai mengubah sikap mereka. Razia menjadi lebih sopan dan manusiawi. Sementara itu, Bunda Aisyah melanjutkan hidupnya dengan sederhana. Ia menolak semua tawaran dari stasiun televisi dan wartawan yang ingin meliputnya. Kalau niatnya hanya untuk menjadi terkenal, maka berkah ilmunya akan hilang, katanya setiap kali diminta tampil. Namun, setiap kali ada warga yang datang meminta doa atau sekadar mencari ketenangan, Aisyah tidak pernah menolak. Ia tidak menggunakan kemampuannya untuk menakut-nakuti, hanya untuk menenangkan. Di kalangan para santri, ia mulai dikenal bukan sebagai Ustazah Sakti, tapi sebagai Bunda Aisyah, sang penjaga hati. Seorang perempuan yang membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah berasal dari tubuh yang kebal, melainkan dari hati yang lapang. Dan di malam-malam yang sunyi, ketika angin gunung kembali berhembus dan suara azan menggema dari surau kecil di belakang rumahnya, Bunda Aisyah selalu berbisik lirih di antara doanya, "Ya Allah, jangan berikan aku kekuatan untuk menaklukkan